Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 2065054. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang interface, microcontroller, dan robotika. Jadi, pada tren industri elektronika dengan teknik informatika atau TI, yaitu aplikasi berbasiskan controller atau microcontroller. Yang kedua, aplikasi harus mendukung antarmuka dengan USB. Yang ketiga, aplikasi dapat dikontrol, dipantau dengan software visual. Kemudian aplikasi harus kompak dan sekecil mungkin. Kemudian selanjutnya, daya yang dibutuhkan rendah. Kemudian harga harus kompetitif. Kemudian selanjutnya ada kompetensi nasional atau SKKNI programmer, yaitu memiliki salah satu subkompetensi, yaitu disebut programmer embedded, yaitu orang yang mampu melakukan pemrograman dan pengisian program ke dalam sistem mikroprosesor atau microcontroller untuk keperluan industri. Kemudian salah satu developer aplikasi embedded dan kontrol, yaitu dengan sistem kontrol, robotika, instrumentasi, kemudian monitoring, PDA, dan aplikasi SMS dan lain-lain. Kemudian pada pengusaha aplikasi elektronika berpeluang besar dengan sistem minimum, kit-kit elektronika, produk industri, dan lain-lain. Kemudian untuk peneliti aplikasi embedded dan kontrol, terdapat robotika, instrumentasi, sistem kontrol, wireless application, dan lain-lain. Kemudian untuk engineer atau teknisi profesional menggunakan software seperti Visual Basic Net, C++, Visual C, Java, Assembly, dan lain-lain. Kemudian kunci sukses menguasai elektronika, terapan, dan teknik informatika. Pertama kita ke software. Softwarenya yang pertama adalah Assembly C, kemudian C++, ada Bascom AVR. Selanjutnya ada pemrograman dan interfacing microcontroller. Kemudian ada Visual Basic Net 2005, kemudian Visual C .NET 2005 atau Borland LP. Kemudian ada Java dengan pertama yaitu J2SE, J2EE, dan J2ME. Selanjutnya softwarenya adalah SQL Server atau Oracle, Program, dan MySQL, itu untuk menyimpan database yang ada pada software. Kemudian hardware yang digunakan, pemrograman dan interfacing microcontroller dan PLC, kemudian teknologi GSM dan CDMA. Kemudian bidang elektronika saat ini, pertama terdapat sensor analog, microcontroller, interfacing digital. Kemudian pada analog terdapat dioda dan transistor, komponen pasif, catu daya, dan induktor. Kalau pada sensor terdapat jarak, suhu, dan kelembapan. Kemudian pada microcontroller berkaitan dengan robotik dan aplikasi umum. Kemudian pada interfacing, PC interfacing, dan device interfacing. Kemudian chip teknologi terkini yang mampu melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem, karena di dalamnya umum sudah mencakup CPU, RAM, ROM, EEPROM. Ini tidak semua, atau dengan input-output serial atau paralel maupun timer. Kemudian mengapa microcontroller sehingga dimungkinkan membangun aplikasi single chip atau aplikasi dengan hanya sebuah chip. Pertama, microcontroller umum terdapat Motorola dengan tipenya, Atmel dengan tipenya, Renesas dengan tipenya, Maxim pun dan tipe microcontroller basic system PIC. Terdapat banyak
Model-model mikrokontroler. Berbagai mikrokontroler. Pertama, mikrokontroler Atmel. Contohnya seperti 89C51. Kemudian kalau mikrokontroler PIC, contohnya seperti 16F84A. Kemudian mikrokontroler basic stem, contohnya BSI1. Kemudian mikrokontroler Maxim, contohnya 80C400. Kemudian mikrokontroler Motorola, contohnya seperti 68HC11. Kemudian mikrokontroler Renesas, contohnya M16C atau 60. Kemudian aplikasi mikrokontroler yang digunakan biasanya ada robotika, home remote system, industrial control, alat over SMS, aplikasi hiburan seperti games dan DVD player maupun antarmuka PC. Kemudian pertimbangan memilih mikrokontroler. Pertama, ketersediaan IC dan programmer. Kedua, harga. Ketiga, banyaknya pengguna di lingkungan Anda, di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mendukung EDC, yaitu pengubah analog ke digital, dan fitur-fitur lainnya. Kemudian yang kelima, ada bahasa pemrograman. Contohnya seperti assembly, C, dan basic. Kemudian kita melihat mikrokontroler AVR Atmega 8535. Contohnya. Kemudian terdiri dari port input output untuk kirim terima data, pada umumnya 8 bit dan serial. Kemudian port sumber detak, port serial, channel ADC, pin sumber detak. AVR Atmega 853 ini saluran sebanyak 32, yaitu port A, port B, port C, dan port D. Kemudian untuk konverternya, yang itu mengubah sinyal analog menjadi digital, 10 bit sebanyak 8 channel. Kemudian SRAM sebesar 512 byte. Kemudian untuk memori flash sebesar 8 KB dengan kemampuan read while, write, dan dapat ditulis dengan ulang 10.000 kali. Kemudian EEPROM sebesar 512 bit yang dapat diprogram saat dioperasi dan dapat ditulis 100.000 kali. Kemudian ada yang namanya arsitektur CPU AVR. Terdapat diagram 8 bit data bus di sini. Kemudian lanjut untuk perbandingan tipe mikrokontroler Atmel ada di sini dari tipe, RAM, flash memory, dan EEPROM. Terdapat banyak tipe-tipe dan perbandingan mikrokontroler Atmel. Kemudian selanjutnya untuk mikrokontroler konfigurasi port sebagai output, config port B sama dengan output dengan menggunakan pengulangan port B sama dengan 25, 255, 255, dengan port B sama dengan 0 otomatis semua. Lanjut pengubah analog ke digital. Berikut adalah suatu codingan atau rangkaiannya. Kemudian dasar kembali. Kemudian ada operasi pulsa, ada fungsi bus, sama mendeklarasikan variabel dan tipenya. Kemudian dipanggil untuk mendites. Kemudian ada display LCD. Ini gambaran tentang display LCD. Kemudian untuk settingannya terdapat di sini untuk Bascom AVR IDE. Kemudian untuk mendesain robot sederhana, pertama kita menggunakan sensor kanan, contoh driver motor DC kanan, motor DC kanan. Sensor kiri, driver motor DC kiri, OP-AMP dengan penguat motor DC kiri. Desain robot, contoh bagannya seperti ini.
dengan sensor api, sensor cahaya, sensor suara, sensor jarak, dan lain-lain. Kemudian terdapat wireless, kamera, servo motor kanan, driver motor DC, driver stepper, servo motor kiri, motor DC, kemudian dan lain-lain. Ini merupakan rangkaiannya. Kemudian di sini ada yang namanya penerapan pada robot. Ini masuk ke tahap pengodingan atau tahap praktek sistem minimum mikro. Kemudian dasar-dasar pemrograman. Program menerima input ditampilkan ke LED. Adalah sebagai berikut programnya. Pertama ada mode 51, file library, start, itu label start. Port 3 ialah dengan input saklar dan lain-lain. Kompilasi. Ini adalah merupakan hasil compile dari program tadi. Kemudian untuk settingannya mungkin dari banyak tipe kita pilih. Kemudian ini hasil mengisi memori microcontroller, mengisi dengan file HEX. Kemudian di sini ada microcontroller PIC dengan program loop. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai microcontroller dan robotika atau interface microcontroller dan robotika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.